Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, dan Ramadan ini 1443 Hijriah kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah di bulan yang sangat mulia, karena kita menyadari dan kita juga merasakan banyak sahabat-sahabat kita, banyak keluarga kita yang tidak sampai di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah selalu limpahkan rahmatnya, anugerahkan kita kesehatan sehingga kita juga akan tiba di bulan Ramadan tahun berikutnya. Salam dan salam tanpa kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya sekalian. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati Allah, tidak terasa kita hari ini sudah memasuki Ramadan. Sudah keberapa Pak Habib? 23. Lebih kurang seminggu lagi kita menjalankan kewajiban kita yang tentunya kita jalani dengan penuh keikhlasan untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di momen ini saya diperintahkan tugas oleh Kepala UPTD BPSD memberikan motivasi dan saling berbagi kepada jajaran BPSD Aceh, suatu penghargaan yang luar biasa. Jarang-jarang seorang perempuan menceramahi laki-laki. Baru kali ini kayaknya, biasanya diceramahi itu perempuan dengan perempuan atau diceramahi oleh laki-laki. Tapi ini bukan ceramah, karena saya juga bukan ustazah, tapi ingin berbagi apa yang saya ketahui dan saya rasakan, dan semoga ini menjadi berkah dijalani juga oleh kawan-kawan yang ada di sini, jemaah yang ada di sini, tentunya menjadi amal ibadah bagi Bapak Ibu yang menjalankan dan juga bagi saya yang menyampaikan. Semoga, amin ya rabbal alamin. Walaupun tidak banyak, satu poin aja tolong dijalani supaya yang saya bagi ini juga bisa kita rasakan semua. Ingin saya menyampaikan tema saya hari ini tentang berbagi sedekah, infak. Dalam surat Al-Imran ayat 92 disebutkan bahwa tidak sempurnalah sebuah kebajikan, tidak sampailah sebuah kebajikan apabila kita tidak mensedekahkan atau menginfakkan sebagian harta kita kepada orang lain. Dan ini poin yang pertama. Tentunya Allah meminta kita mensedekahkan apa-apa yang kita lebih, apa-apa yang kita punya pada yang membutuhkan. Sedekah ini tidak hanya dari segi materi. Mungkin bagi orang yang mampu, kalau saya sampaikan seperti ini, mudah untuk mensedekahkan, asal hatinya terbuka. Bagaimana kalau ada yang mengatakan kami nggak punya harta untuk disedekahkan? Sedekah itu tidak hanya dari materi, tetapi juga dari hal non materi. Bisa juga sedekah membantu sesama dengan tenaga, memberinya, menyelesaikan, meringankan bebannya dengan pikiran-pikiran, saran-saran, sehingga apabila seseorang datang menghadap kita menceritakan masalah yang dihadapi, kita sampaikan solusi dengan bahasa kita yang bijak dan dia merasa ringan, maka itu juga merupakan bagian dari sedekah, karena meringankan beban orang lain merupakan sedekah. Bapak Ibu, sedekah itu ada beberapa manfaatnya. Sedekah banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, sedekah mendatangkan rezeki bagi kita.
Sunnah Rasulullah sedekah. Sabda Rasulullah menyampaikan, infaklah apabila kamu ingin mendatangkan rezekimu dari Allah, maka bersedekahlah. Karena Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita berikan kepada orang lain. Infak yang kita sampaikan kepada orang lain akan dilipat gandakan oleh Allah. Nah, ini sekarang Bapak Ibu banyak yang kena potong infak di gajinya. Banyak ngeluh. Ini pemerintah ini udah kita gajinya sedikit dipotong lagi infak. Itu tandanya kita nggak ikhlas. Yang rugi siapa? Kita juga. Udah uang kita dipotong, kita nggak ikhlas, akhirnya nggak dapat apa-apa, ya kan? Nggak dapat apa-apa. Akhirnya yang ada kita berdosa membicarakan orang lain. Ikhlaslah berinfak. Kalaupun tidak ada yang lainnya yang sudah dipotong oleh pemerintah dari honor, dari gaji, ikhlaskan, maka itu akan menjadi sedekah buat kita, akan menjadi amal ibadah bagi kita. Ada lagi sedekah yang tidak hanya untuk, sedekah ini tidak hanya untuk fakir miskin, menyenangkan hati orang lain. Kita traktir kawan-kawan yang datang sekali-sekali pulang kampung, yuk saya ajak makan. Kemudian ada buka puasa bersama. Ini nanti kita ajak, yuk kita buka puasa bersama, yuk rame-rame datang. Kalau namanya undangan makan itu biasanya rame ya. Tapi kalau undangan untuk ceramah biasanya kurang ya Pak Bib? Iya. Nanti malam kita buka puasa, yuk di sini, yuk datang rame-rame. Kemudian nanti di situ setelah makan tunggu menunggu siapa yang bayar. Ada orang yang langsung setelah makan segera mengambil dompet langsung bayar. Ada juga yang menunggu sampai dibayar. Nah ini yang kalau Ustaz Somad bilang ya orang seperti ini harus dimusnahkan. Karena nggak mau keluar, yang lain lalu buduk kenal. Kalau istilah Ustaz Somad itu saya pernah dengar ceramah, orang seperti harus dimusnahkan. Sebenarnya mentraktir tidak seberapa kita ajak makan, walaupun hanya segelas kopi, itu sudah menjadi amal ibadah buat kita. Sudah menjadi menyempurnakan ibadah kita melalui sedekah. Tentunya yang kita traktir nggak mungkin nggak senang ya. Kalau kita ditraktir senang nggak? Kecuali setelah traktir disuruh bayar. Itu namanya bukan traktir. Musibah katanya. Nah itu tadi salah satu contoh yang harus dimusnahkan. Yang jawab musibah tadi. Jadi kita menyenangkan orang. Masa ya kita dikasih makan gratis kita nggak senang? Kecuali setelah kasih makan gratis kita disuruh nyapu, disuruh cuci piring. Nah itu mungkin marah-marah. Nggak senang, nggak ikhlas tuh dan suka diajak makan dan disuruh cuci piring lagi gitu. Itu bagian daripada bersedekah, menyenangkan orang lain. Saya pernah merasakan sendiri. Saya berbagi. Tanpa saya ada semuanya, tapi ini semua dengan lillahi ta'ala. Jangan kita bersedekah karena ria. Sekali-sekali kita jauhkan dari itu. Makanya pada saat ada list seperti safari Ramadan, siapa mau sedekah ke masjid, buat list, tulis besar-besar angkanya supaya orang tahu bahwa kita sedekah ke masjid itu 50.000, 100.000. Nah itu kalau hati kita mengatakan supaya kawan-kawan tahu kita ada sedekah, itu sudah ria namanya. Itu udah nggak ada lagi pahalanya, sudah terpupus. Uang keluar, pahala nggak ada. Bukan? Nah jadi sebisa-bisanya kalau tangan kanan memberi maka tangan kiri tidak mengetahui. Itu kiasan bahasa yang disampaikan oleh orang tua kita. Pernah saya rasakan pada tahun 96. Ini apa adanya dan disitulah saya menyadari makna dari sedekah. Mengawalinya di situ. Pada saat itu saya di Dinas Perkebunan ada koperasi Lada Secupa membagikan kami itu kain sarung. Hadiah saya nggak tahu isinya apa. Tapi kalau saya lihat dari bentuknya kayaknya kain sarung. Di rumah saya menyadari saya sudah punya kain sarung. Malah ada yang belum terpakai. Nah kemudian di rumah juga saya ada yang mencuci pakaian keluarga saya. Dia cerita bahwa dia punya
pada saat bincang-bincang dia pernah cerita, dia itu orang tuanya sudah meninggal dan kemudian tinggal dengan nenek. Dan dia ada abangnya yang tunanetra, tidak bisa melihat. Kemudian setelah nenek meninggal, dia tinggal berdua dengan abang. Otomatis si gadis ini membiayai kehidupan abangnya. Hati saya tersentuh saat itu, sehingga pada saat saya mendapatkan hadiah dari koperasi, langsung saya niatkan untuk abangnya. Mana tahu dia bisa sholat di hari Jumat, itu di bulan Ramadan kebetulan, di hari Jumat ataupun di hari raya. Karena dia bercerita kalau hari Jumat dia mengantar abangnya ke masjid untuk sholat Jumat. Luar biasa ibadah anak gadis ini. Kemudian saya berikan kepada dia, saya bilang sampaikan titip salam ke abang, manfaatkanlah ini sebaik-baiknya, semoga bermanfaat bagi abang. Saya tidak tahu bagaimana perasaan si abang setelah memberi, ya saya sudah, tapi memang saya berikan pada saat itu karena sentuhan bahasa dia bahwa dia mengantar abangnya setiap hari Jumat untuk sholat Jumat. Itu luar biasa, tersentuh saya. Bagaimana kita yang hidupnya sempurna, yang tidak perlu mengantar ini, mengantar itu, yang bisa berjalan sendiri, tidak perlu diantar, tetapi dia yang hari ini tidak bisa melihat, harus diantar orang lain untuk beribadah. Belum lagi ke tempat lain. Saya nggak tahu pada saat itu apa doa si abang, bagaimana perasaannya, saya nggak tahu. Tetapi besoknya, tanpa saya duga, saya dapat rezeki ratusan kali lipat daripada sedekah yang saya berikan. Saya menangis saat itu karena memang betul-betul lillahi ta'ala. Saya nggak nyangka yang saya sedekahkan ini dapat rezeki uang tunai yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Kalau kita misalnya di kantor itu ada honor ini, honor itu, tentu kita sudah prediksi ya, kita akan ada rezeki di situ. Tapi saya tidak tahu tiba-tiba ada orang memberikan saya uang, dan itulah yang saya ingat, balasan dari Allah yang berlipat-lipat ganda. Karena apa tadi saya menyedekahkannya memang tulus dari hati, tidak ingin orang lain tahu. Langsung saya pulang dan diberikan diberikan hadiah itu memang saya niatkan terus di hati. Ini saya kasih untuk abangnya ini. Kasihan dia, mungkin untuk beli kain sarung untuk abangnya pun dia nggak punya uang. Hanya sepotong kain sarung. Hanya sepotong kain sarung. Tetapi memang setelah itu terbukalah hati saya untuk rajin-rajin bersedekah. Bukan hari ini saya membanggakan bahwa hari ini saya sudah banyak bersedekah. Tetapi di situ saya tidak ingin menutup hati saya untuk bersedekah. Itulah makna daripada manfaat sedekah yang pertama. Apabila kamu ingin datang rezeki dari Allah, maka sedekahlah sebagian harta kamu pada yang lain yang membutuhkannya. Kemudian sedekah juga bisa menyembuhkan dari sakit. Ada riwayat dari sabda Rasulullah melalui riwayat dari Tirmizi yang menyampaikan bahwa bentengilah dirimu dengan zakat, kemudian obatilah orang di sekitarmu dengan sedekah, dan siapkanlah dirimu dengan doa di saat bencana. Maka inilah riwayatnya, banyak yang kita lihat, banyak juga orang yang sudah melakukan hal ini. Pada saat sakit, pada saat tidak ada daya, kita lemah, bersedekahlah. Bukan berarti sedekah itu hanya pada saat sakit, tetapi sedekah itu insya Allah bisa menyembuhkan sakit. Tidak hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita. Tentunya kita niatkan kepada Allah. Bukan ria, tapi niat kepada Allah. Insya Allah akan terkabul. Kemudian sedekah juga bisa menghapus dosa kita. Menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita menyadari bahwa ada dosa-dosa yang tidak mungkin kita ampunkan kepada Allah, ada hutang-hutang kita yang mungkin tidak terbayar, tapi kita tidak tahu lagi kemana kita akan berbayar. Mungkin sedekah itu akan menjawabnya. Sedekah itu akan menghapus dosa-dosa kita. Mungkin dengan sedekah itu, orang yang sudah
Tidak bisa kita ketemu itu, bisa dibolak-balikkan hatinya oleh Allah yang Maha membolak-balikkan hati, sehingga tiba-tiba dia teringat, saya ingin mengikhlaskan hutang yang ada pada si A. Itu kenapa tidak? Karena semua Allah yang berkehendak. Kemudian juga sedekah bisa menjauhkan kita dari bencana. Ada cerita dari kawan saya. Kawan saya itu dari Solo berangkat ke Jakarta dengan keluarga naik mobil. Kemudian pada saat itu mereka tiba di sebuah masjid untuk salat zuhur. Pada saat itu tiba-tiba panitia masjid menyampaikan bahwa masjid ini sedang dalam pembangunan. Bagi Bapak Ibu jemaah yang ingin menyampaikan sedekah atau sumbangan, kami persilakan menjumpai panitia masjid. Tergeraklah hati si sang suami. Dia dalam perjalanan menghadap ridho dari Allah. Apa salahnya? Saya pulang waktu itu, dia pulang dalam rangka mudik Lebaran. Kemudian masalahnya saya baru dapat rezeki, saya sedekahkan kepada masjid. Kemudian dia jumpai panitia masjid dan dia sedekahkan sebagian daripada uang yang dia bawanya. Kemudian dalam perjalanan tiba-tiba anaknya sakit perut. Akhirnya mereka terpaksa harus singgah. Si orang tuanya mengatakan, aduh sakit perut ini, telat pula kita sampai ke sana. Anak udah sakit perut. Akhirnya si anak ini dibawalah singgah di sebuah tempat dan diselesaikanlah hajatnya. Kemudian mereka berjalan lagi, ternyata di depannya ada kecelakaan besar. Apabila Allah menahan mereka, apabila mereka tidak berhenti karena si anak yang sakit perut, mungkin mereka yang akan kecelakaan itu, dan yang tertimpa musibah itu meninggal di tempat. Nah, inilah merupakan salah satu, dan dia meyakini Allah menyelamatkannya setelah dia bersedekah. Karena dia yakin, yakinnya Allah membuat dengan melalui anaknya sakit perut itu, dia menyebabkan dia tidak langsung berjalan, berhenti sejenak. Dan yang terakhir itulah yang bencana, yang dihindari dari bencana. Banyak lagi sedekah-sedekah yang membuat kita mendapatkan manfaat-manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, inilah yang ingin saya sampaikan. Mari kita rajin-rajin kita bersedekah. Kita tidak tahu dalam kita beramal ibadah, ada yang sholat, ada yang puasa, dan sebagainya. Apakah semua itu diterima oleh Allah? Hanya Allah yang tahu. Tetapi kalau kita bersedekah, mungkin kita lebih meyakinkan sejauh tidak ria. Intinya antara ria dan ikhlas ini beda-beda tipis. Hanya Bapak Ibu yang tahu. Hanya diri kita yang tahu bahwa kita ria atau tidak. Bahwa ria atau tidak. Saya ini mau sedekah untuk si A supaya Bapak itu tahu bahwa saya rajin sedekah. Pak Habib mau sedekah untuk seseorang karena di sebelahnya ada calon besannya, supaya calon besan tahu, oh berarti boleh anak saya nikah sama anak Pak Habib. Pak Habib rajin sedekah. Nah itu salah satu dari ya. Masalah sedekah itu walaupun hanya kecil, kalau dia ikhlas pahalanya lebih besar daripada besar tetapi tidak ikhlas. Mari kita berbagi, dan sedekah yang paling, kapan waktu sedekah yang paling baik? Yang dianjurkan oleh Allah sedekah yang pertama adalah sebelum matahari terbit. Setelah sholat subuh, bersegeralah bersedekah. Kalau bapak-bapak yang ada sholat subuh jamaah, mungkin ketemu sama pembersih masjid, kemudian juga orang yang berjualan di luar, udah sedekah. Ada pertanyaan, bagaimana ibu-ibu yang sholatnya di rumah? Mungkin bisa juga. Kita ada tukang, ada yang asisten rumah tangga kita mungkin. Ataupun yang sebaik-baiknya lagi, masukkan aja celeng uangnya setiap hari setelah subuh. Masukkan celeng, sediakan celeng khusus judulnya sedekah subuh. Masukkan celeng, dan kemudian nanti setelah celeng itu penuh,
baru diberikan kepada yang berhak. Itu juga bisa dilakukan. Jadi sedekah itu bisa dilakukan kapan saja. Itu yang paling afdal. Kemudian yang kedua, bersedekahlah kamu pada saat kamu merasa akan miskin. Kapan kita merasa akan miskin? Pada saat kita tertimpa musibah, pencurian misalnya, kebakaran misalnya. Pada saat itu kita yakin harta kita sudah hilang sebagian. Banyak orang mensedekahkan kepada kita pada saat itu. Tetapi pada saat itulah, begitu kita tertimpa musibah itu, sedekahlah segera. Mohon ridha dari Allah, mohon bantuan kepada Allah. Maka Allah akan mengembalikan harta kita itu lebih baik dari harta yang kita punya. Tetapi intinya betul-betul dari Allah. Betul-betul karena Allah. Bukan karena mengharap diganti yang kebakaran itu. Emas yang dicuri, ini saya sedekah ya Allah, mudah-mudahan emasnya kembali. Mudah-mudahan emasnya dapat lebih banyak lagi. Bukan itu sedekahnya. Dan namanya sedekah, kita menyumbangkan, memberikan bagian dari harta kita, bagian dari pendapatan kita menghadap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya akan mengalir begitu saja. Nah, inilah motivasi yang ingin saya sampaikan, dan ini sekarang di bulan Ramadan hanya setahun sekali kita mendapatkan momen ini, bulan yang paling suci, paling mulia, yang paling banyak diterima amal ibadah kita. Mari kita bersedekah banyak-banyak kepada siapa saja, terutama kaum fakir miskin, apalagi menjelang hari raya ini. Kita di rumah, Bu Ita udah beli baju lebaran untuk anaknya, satu orang ada 3. Masalahnya dari baju itu sedekahkan kepada tetangga kita yang mungkin dia tidak mampu untuk baju hari rayanya. Nah, inilah merupakan sedekah kita. Insya Allah dengan penuh keikhlasan kita menghadap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita ada selamat baik di dunia maupun di akhirat. Sedekah ini membuat kita selamat dunia maupun di akhirat. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Saya mengajak kawan-kawan semua, apabila kita satu lagi, apabila kita tertimpa musibah, kita kehilangan. Saya pernah merasakan juga. Katakanlah kita dalam berjalan, tiba-tiba dompet kita hilang. Di situ ada uang mungkin 500.000. Pada saat itu nggak perlu kita panik, langsung serahkan kepada Allah. Semoga uang yang hilang itu menjadi sedekah dan amal ibadah bagi kita. Ikhlaskan seperti itu, kita nggak stres, nggak sampai stroke ya Pak Anwar ya. Gara-gara hilang dompet uang 500.000 stroke kita. Tapi kita ikhlaskan dan itu menjadi sedekah. Satu lagi, apabila ada keluarga kita, kawan kita pinjam uang. Nah, ini pengalaman saya. Dia pinjam uang nggak banyak. Mungkin dia pinjam uang 5 juta. Pada saat itu saya merasakan uang ini nggak yakin saya kembali. Karena kita tahu mungkin tipikal daripada orang yang minta pinjam. Tapi kalau kita tidak kasih, mungkin dia memang betul membutuhkan. Hadapi orang seperti itu, saya memberikan sebagian yang menurut saya ikhlas. Berapa saja, ambillah ini, dan inilah sedekah dari saya. Dia tidak sakit hati, kita juga tidak sakit hati. Kalau uang itu nggak kembali, nanti kita marah-marah. Kita marahin dia, akhirnya bertambah musuh kita. Jadi ikhlaskan aja, berikan menurut batin kita itu bisa kita ikhlaskan. Tetapi bagi orang-orang yang kira-kira kita yakini bisa kembali harta gitu, pinjaman itu ya pinjaman aja. Tapi apalagi bagi memang fakir miskin yang memang dia minta pinjam itu untuk makan dia sehari-hari, berikan saja, ikhlaskan saja, karena itu pahala yang luar biasa dan tidak pernah putus amal ibadah itu. Demikian mungkin Bapak Ibu semua, terlalu panjang ceramah juga nanti bosan, karena juga saya bukan ustazah. Saya hanya ingin berbagi yang selama ini, yang sudah saya rasakan manfaatnya, yang sudah saya rasakan nikmatnya bersedekah. Ayo sama-sama kita bersedekah, walaupun sedikit, walaupun hanya dengan tenaga. Nah, di sini Pak Habib, BPSB ini kan sertifikasi ya. Pada saat proses sertifikasi itu langsung alhamdulillah ada yang urus sertifikasi. Mudah-mudahan saya dikasih uang setelah sertifikatnya keluar.
itu bukan lagi sedekah namanya, itu sudah dosa malah. Nah kalau kita ikhlas, Pak ini sudah saya proses sertifikasi, saya sudah uji lab misalnya, demi apa? Demi masyarakat kita, jaminan benihnya bagus, jaminan benihnya sehat. Kita ikhlas, kita melakukan pekerjaan itu karena kita juga sudah mendapatkan pendapatan dari tugas kita itu dari pemerintah. Jangan mengharap apapun. Nah inilah keikhlasan dan itu merupakan sedekah juga. Kita semua membantu meringankan orang lain. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan saya berharap dari ada puluhan yang jemaah ada di sini, walaupun hanya satu orang yang mengutip dan menjalankan, tentunya ini sangat bermanfaat bagi saya juga. Dan mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat berhadapan dengan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ini pertemuan kita khusus di BPSB dan saya nggak tahu apa kita bisa bertemu lagi ke depan, tapi insya Allah selamat juga Hari Raya Idul Fitri yang kira-kira 7 hari ke depan. Mohon maaf lahir batin, kita satu keluarga, kita masih satu rumah dan kita harus saling berbagi dan harus saling memaafkan. Masalah dinas tidak perlu dibawa ke pribadi dan masalah pribadi tidak perlu dibawa ke dinas. Kita jalankan semua dengan ikhlas, dengan hati yang bersih, insya Allah kita akan bahagia. Tidak ada perlu iri dengki sesama. Kalaupun ada seseorang yang karirnya, walaupun kita sebaya masa kerjanya, kita sebaya masuk kantornya, tetapi kalau ada karir kawan yang lebih tinggi, walaupun usianya lebih muda dari kita jalani dengan hati yang bersih, kita juga akan berbahagia. Karena semua itu tidak lepas daripada takdir yang diberikan Allah kepada kita. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.